Andrianto, 39 tahun, pencuri kotak amal. Saya nggak mau kayak gitu, Mas. Leher saya patah. Nah, makanya Anda mau kasih pelajaran sama aja. Ayo, Bang. Pasin dong. Lu aja pada tuh, kayak gue gitu. Lu suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa Bekal Sebelum Ajal, saat ini kita sudah mendapatkan laporan ya dari seorang istri yang bernama Mbak Aristi, dan tepatnya target kita ini bernama Mas Andre atau sering dipanggil dengan Bang Bengek. Untuk itu langsung aja kita berangkat menuju rumahnya. Rumahnya sudah dekat di daerah sini. Ayo. Ini dari 40E gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Ari, ya Fadli Mbak dari Bekal Sebelum Ajal. Mbak Ari, kita mendapatkan laporan dari teman-teman Bekal Sebelum Ajal, katanya Mbak Ari membuat laporan ingin mencoba mengajak suaminya untuk bertaubat gitu ya Mbak ya. Coba kita sebelum kita nanti berbicara lebih lanjut nih Mbak nih, saya boleh tahu nggak kebiasaan dari Bang Bengeknya ini apa sih, atau mungkin apa yang dikeluh kesahkan oleh dari Mbak Aristi? Tiap hari sih aku selalu pulang, selalu bawa duit, tapi kok selalu bawa duit receh loh Mas. Ini loh Mas, dia selalu bawa duit ini loh Mas. Gimana saya nggak curiga Mas? Tapi gini Mbak, ya maaf ya Mbak ya, saya bukannya mau membela suami Mbak, tapi kalau kita berpositif thinkingnya, uang receh ini kan bisa aja suami Mbak tuh markir atau mungkin dia. Nggak mungkin Mas. Saya tahu dari teman-temannya kalau dia selalu main judi. Yang bikin Mbak benar-benar curiga itu apa sih gitu loh? Maksudnya gini, Mbak belum dapat bukti suaminya ini main judi. Mbak harus buktiin dulu dong, baru Mbak bisa ngomong sama suaminya. Kalau gini kan kita jadi jatuhnya nuduh gitu loh. Saya juga nggak mau jadi Mbak ini nuduh suaminya bermain judi, ternyata tidak terbukti suaminya main judi gitu loh Mbak. Cuman saya nggak curiga Mas, dia pulang selalu bawa duit receh Mas. Saya tanya duit ini dari mana, selalu nggak dijawab. Sekarang kita buktiin dulu aja, ya Bu ya. Sekarang gini, suami Ibu nih setiap hari adanya di mana? Paling di depan warung depan. Di warung depan itu ngapain biasanya Bu sekarang? Saya mau tanya sama Ibu juga. Paling nongkrong sama teman-temannya Mas. Nggak ada kerjaannya, cuma nongkrong doang? Ada. Kayak gini aja deh ya, kita nggak ngerti juga nih, saya juga nggak mau suzon sama orang ya, maksudnya ini kan baru kita dapat laporan dari sebelah pihak, dan kita juga istrinya sendiri belum pernah membuktikan suaminya main judi. Gak apa-apa, yuk kita buktiin aja buat mbaknya biar senang, hatinya biar puas ya. Kita coba cek aja suami dulu. Pak, misi, lihat Bang Bengek. Bang, ya. Oh iya udah, makasih ya. Maaf ya Pak, ganggu Pak, maaf, isi Pak. Ya. Iya. Depan nih syuting ya? Iya. Ini kok laki lu tuh di depan masjid lagi digebukin masa. Ah, lu bohong, Pak. Coba ayo kalau nggak bisa. Bohong lihat lu. dulu. Coba lihat. Bangun sini, bangun.
Maaf ya bang ya. Bang, saya lihat TV bang, maaf. Kita ngobrol dulu sebentar, mas. Kita ngobrol. Maaf ya, kasih kesempatan dulu mas, sebentar. Gini, saya orang ini sebentar. Maaf nih mas, ada yang di kotak amal. Ya ambil ini. Biar nanti saya tanggung jawab bang. Saya mau coba ajak ini bang Bagek ini ke pondokan dulu bang ya buat belajar masalah agama nih biar dia ngerti juga bahwa apa yang selama ini dilakuin ini salah. Pelan-pelan kemarin, lu juga yang ngambil. Bang, maaf bang, ya. Jangan bang. Iya. Susah bang. Iya, bang. Astagfirullahaladzim. Ya udah sekarang kita bawa dulu aja bang, ya nggak apa-apa ya. Ayo Bu, diajak ibu dong. Ayo diajak aja. Maaf ya semuanya ya. Ini kita bayar amanin dulu ya. Udah bang, tenang dulu bang ya. Biar nanti kita yang amanin bang ya. Kita yang amanin. Nah ini ibu ya. Ibu ini saya langsung ajak aja suami ibu ya. Tolong ya mas ya bikin. Iya bu. Ya insya Allah ya bu ya. Doain aja ya bu ya, doain ya. Bang maaf nih semuanya bang ya. Makasih banyak sebelumnya ya. Ya assalamualaikum. Bang, Apaan sih mana sih bang? Bentar. Bentar. Ini apaan sih? Ayo sini, ntar lu mau kemana sih? Lu mau kemana? Hei, Bang, bentar. lu mau ngapain? Belum siap bang. Kabur aja, ada apa nih? Pegang. Kalau nggak mau ngapain dipaksa sih? Ada apa sih bang Fadli? Gini, tadi ini target kita nih atau tamu kita hari ini nih Ustadz. Terus saya langsung bawa ke sini. Dia nggak mau kesini maksudnya? Ya dia nggak ngomong, emang istrinya yang minta dia ke sini. Jadi biarin suruh pulang aja deh. Pulang sana, pulang. Bang. Lu lagi datang ngapain sih? Udah, gue belum siap. Bang. Ini jangan kalau berantem jangan di rumah Ijra sama istrinya Obinya. Bawa pulang aja udah, bawa pulang. Bawa pulang aja deh bang. Udah Bu, bangun Bu, pulang aja udah sama suaminya udah. Kalau suaminya nggak mau kesini nggak apa-apa udah. Gue belum siap. Ayo pulang dah. Yang penting kan lu pada makan di rumah. Dapat dari mana kayak gue? Penting lu makan. Masih mending ya. Ada yang mau tolongin lu, kalau nggak lu mati. Tapi gue belum siap. Hah? Gue belum siap. Nggak mau. Hati gue belum siap. Bang Badli titip bang. Oh, tadi saya udah bilang kita mau menolong ya, apalagi buat urusan belajar tentang syariat Allah. Cuman kalau ada paksaan, saya nggak mau Bang Fadli. Tobat, kalau lu nggak mau tobat, udah gue bakal ninggalin lu. Astagfirullahaladzim. Gue mau pergi dari lu samanya. Astagfirullahaladzim. Udah, maafin. Ya gak usah. Jangan gitu dong ngomong lu. Gue sayang sama lu, sama anak-anak. Tapi Tapi gue nggak mau dikasih duit haram terus ya. Udah lari tobat.
Mumpung ada Bang Fadli sama Pak Ustadz yang nolongin lu. Kalau gue ikutin ngomongan lu bisa jamin masyarakat bisa nerima gue. Insya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Ya bang ya, abang dengar bang. Bu, sini bu, ayo bu, sini. Bicara masalah masyarakat nerima atau nggak nerima abang, itu tergantung abang. Kalau abang benar-benar jadi orang baik, abang mau berubah, ya masyarakat masa nggak mau nerima bang? Abang buktiin dulu. Nggak usah buktiin sama masyarakat deh bang. Abang buktiin dulu sama istri abang, sama anak-anak kalau abang mau berubah jadi orang benar. Nggak usah jauh-jauh ke masyarakat dulu. Sekarang bagaimana bang? Kalau abang datang kemari ke rumah hijrah mau belajar tentang syariat Allah, ikhlas, nggak ada paksaan, insya Allah saya mau bantu. Ya saya demi anak sama istri saya mau dah Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang abang nggak usah pikirin bagaimana pandangan orang. Yang penting abang bersihin diri abang rubah perbuatan-perbuatan abang yang buruk. Ya, abang belajar tentang syariat Islam, abang mengerti dan belajar mengenal Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Insya Allah nanti Allah yang rubah pandangan orang lain terhadap abang. Amin ya Allah, amin, amin. Pak Ustadz, Bang Fadli makasih ya. Saya titip suami saya. Ya Bu, insya Allah Bu, ya saya jaga amanahnya ya Bu. Ibu, sekarang mana barang-barangnya Bapak yang mau diinin tadi? Ini dia. Ini buat apa baju ganti suami saya. Iya, Ibu makasih ya Bu ya. Ini teman-teman diantarin istrinya pulang nih. Ayo tim ya, diantarin ya. Oh Bang, nih abang bajunya barang-barangnya ya. Untung istrinya Abang keburu datang. Kalau nggak Abang udah kabur kemana tahu ya. Pak Fadli, Iya Pak Ustadz. biar ganti baju, ya jangan istirahat, langsung belajar wudhu sama sholat. Oh iya, Ya. boleh, boleh. Abang wudhu bisa bang? Ya ada lupa-lupa dah Pak. Ya udah ntar saya ajarin sekalian. Sholat pernah tapi? Pernah Pak. Kapan terakhir sholat? Setahun sekali Pak. Astagfirullah, biar ganti baju deh. Ayo, Saya tunggu di musola bang Fadli. Ayo, ayo Bang. Assalamualaikum. Salam. Sekarang basuh wajah, niat dulu. Nawaitul wudu'a Nama itu ya. lirofil hadasil Birofil ada sih. asghari Asori. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Basuh wajahnya 3 kali. Ayo, bismillah, sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih diri sini langsung nih, udah Ustadz nih. Bentar ya. Ini Ustadz nih udah siap nih buat belajar shock terapi yang pertama. Alhamdulillah, udah saya siapin memang buat Bang Andre. Ya. Shock terapi buat Bang Andre ini kali ini berkaitan dengan apa yang tadi Bang Fadli sedikit ceritain ke saya. Iya, Pak Ustadz. Ya. Kalau Bang Andre ini suka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang sampai urusan kotak amal masjid juga diambil, gitu kan Bang Fadli? Iya. Gimana sih kok kotak amal masjid pakai diambil? Ya misalnya saya bingung Pak Ustadz sama anak-anak main di godain, diledek-ledek, modal dikit, ya kan? Main apaan? bentar, main judi Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jadi duit kotak amal masjid ente ambil buat main judi? Iya, ya Pak Ustadz. Terus gimana cara ngambilnya? Coba pengen tahu juga deh saya. Ngambil uang di kotak amal tuh gimana? Waktu itu gambarannya. Masjidnya kan rame Bang Fadli. Itu sepi Pak Ustadz. Kalau sholat, orang ramai pada sholat, nah baru saya masuk.
Oh jadi ente pura-pura mau ikut sholat? Ya, ya pura-pura kalau orang pada keluar rapi sholat, saya pura-pura tidur. Kalau udah sepi, Oh dia nggak ikut sholat juga. Nggak ikut sholat. Jadi orang pada bubar, baru saya bongkar, saya jongkel Pak Ustaz. Mau Allah dia berani maling. Tadinya saya cuma mau kasih shock terapi satu doang ini Bang Fadli buat Andre. Tapi karena tadi saya dengar dia mengambil hak umat, dia ambil uang dari kotak amal di masjid, dia mencuri di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan duit umat. Udah gitu dipakainya buat judi lagi. Karena berkaitan dengan suka ngambil kotak amal Bang Fadli, jadi saya udah siapin nih shock terapinya juga berkaitan dengan kotak amal. Ini kenal gak sama yang model begini? Kenal Pak Kenal. Ustaz, iya. Tahu kenapa saya kasih shock terapi kotak amal? Ya belum tahu juga ya Pak Ustaz. Berarti Maksudnya apa, gimana? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 4, Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat buminya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membicarakan, memberi kabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang mereka saksikan. Dia melakukan ini dan itu, dia mengerjakan ini dan itu, di hari ini dan di hari itu, waktunya waktu ini dan waktu itu. Inilah kabar kesaksian yang akan disampaikan oleh bumi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kotak amal bakal jadi saksi nanti di hari kiamat atas apa yang ente lakuin, Andre. Sekarang saya mau kasih contoh pelajaran. Ayo, siap diangkat. Ya. Perhatiin baik-baik nih pelajaran. Andre, perhatiin. Ayo, dul, lepas dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Waduh, Ustaz panas. apaan? Ustaz, waduh. Simpang ini belum selesai lihat nih. Lihat nih. Saya gebuk kayak begini Pak Ustaz. Dia gimana Pak Ustaz? Masa saya buat praktekin begini, terus gimana pala saya Pak Ustaz? Ini saya kasih pelajaran buat Andre. Ini bahannya cuma triplek. Gimana kalau kayu jati, gimana kalau besi kotak amal ini? Tapi tenang aja, saya udah siapin. Ya, buat Andre ini cuma buat praktek doang. Ya, saya udah siapin buat ente yang lebih berat. Sayang mau badan nyolong kotak amal dibikin orang nggak tahu. Oh. Itu kan kalau ketahuan Pak Ustaz. Kalau nggak ketahuan kan enak-enak aja saya. Pernah ketahuan digebukin? Pernah Pak Ustaz. Gimana rasanya? Ya sampai ini gigi patah begini Pak Ustaz. Ayo coba lihat Gi. Patah gini Pak Ustaz. Masih mending baru gigi ente yang patah. Gimana Kayak kalau gitu, leher ya. ente yang patah? Ya, saya nggak mau kayak gitu Pak Ustaz. Terus leher saya patah. Nah, makanya anda mau kasih pelajaran sama ente. Ayo bang. Pasin dong. Lu aja pada tuh kayak begitu. Lu suruh. Udah lepasin sekarang gini. Abang nggak mau kan belajar nih? Abang nggak mau. Ya, kalau kayak begitu ntar siapa yang mau tanggung jawab Bang? Oh gitu. Pak Fadli, Iya Ustaz. kalau emang dia nggak mau, udah deh suruh pulang aja deh. Dari kemarin kan juga saya udah bilang suruh pulang. Kalau emang nggak niat benar-benar mau belajar di rumah hijrah. Ya, tapi kan nggak kayak begini Pak Ustaz. Ya udah pulang aja pulang. Ya biar nggak apa suruh pulang aja nggak apa. Udah pulang aja bang. Nggak apa. Saya bilang sama istri abang udah. Iya bang, saya bilang kalau abang udah nggak mau belajar udah. Cuma udah.
Oh, bang, tolong bang, jangan bang. Apaan? Katanya tadi nggak mau belajar. Sekarang abang saya tanya lagi nih. Abang mau belajar apa enggak? Kalau abang nggak mau belajar, saya harus kasih tahu istri abang dong. Masa saya diem aja? Saya juga salah dong. Biar istri abang yang jemput abang sekalian. Jadi abang nggak kemana-mana juga. Itu juga kalau istri abang mau jemput. Kalau istri abang nggak mau jemput ya udah mau gimana. Sekarang saya ngomong dulu aja deh. Ya, saya telepon aja nggak apa-apa, udah biarin. Jangan bang, jangan bang. Ntar saya dicerain sama istri saya bang. Ya sayang bener bang sama istri saya bang. Abang sayang sama istri, ya. Abang sayang sama anak. Sayang. Sayang bang. Tapi abang nggak mau belajar, nggak mau berubah. Itu gimana? Istri sama anak abang udah nggak mau nerima abang kalau abang nggak mau berubah. Oh, secara kayak begitu saya belum siap bang. Abang belum jalaninnya udah takut. Abang jalanin dulu. Udah kalau abang mau ayo masuk sini. Abang pilih mana? Ayo, saya telepon istri abang. Apa abang mau masuk sini? Jadi bang, ya istri sama anak saya bang. Ya udah kalau mau belajar belajar, jangan setengah-setengah. Udah buka bajunya. Coba, ayo. Ayo bajunya. Ya. Udah langsung. Ayo Pak Fadli. Jadi Pak Ustadz ya, Pak Ustadz dah. Bener nih, Iya saya. nggak ada paksaan. Iya ada Pak Ustadz. Aneh nggak mau terpaksa nih. Iya Pak Ustadz. Aneh mau belajar ikhlas. Kelas dalam Pak Ustadz. Jadi bismillah mulai. Akbar, Pak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan Ustaz. Ampun Ustaz. Ampun. Tutup mata dulu, tutup mata. Ya dia nggak bisa ngeliat deh. Takutnya dia ngeliat malahan panik. Ustaz. Ustaz. Aduh. Tutup lagi mata Ustaz. Jangan tinggal Ustaz. Bawa sini tuh, kotak amal itu. Ya Allah, Ustaz. Ampun Ustaz. Allah, Akbar Allah. Ustaz, kepala kita berdarah nih. Ampun, Pak Ustaz. Taubat aku, Pak Ustaz. Oke. Ampun, Pak Ustaz. Keluar darah mulu nih kepala kita nih. Buka mata ente, Bang Andre, buka mata ente. Ampun, aduh. Aduh, kepala kita sampai berdarah nih Pak Ustaz ya. Dibuka dulu, dibuka biar dia cek kepalanya. Aduh, bukan ngocor aja tuh Pak Ustaz, kepala kita Pak. Mana yang bocor? Nih, sebelah kiri Bang. Bang Fadli, iya. Yang ini nih. Aduh, perih benar Bang iya. Ini lihat nih. Aduh, Bang Fadli, iya. Udah banyak banget nih tuh. Aduh, tuh Yang merah kan. tuh. Darah tuh Pak Ustaz. Aduh, iya tuh. Ini darah siapa nih? Aduh. Kok manis darahnya? Aduh. Darahnya kok manis? Ah, udah Bang Fadli. Dia nggak percaya Perih Bang Fadli, banget. ada no darahnya yang nempel di Bitcoin no. Aduh. Coba dia suruh jilat tuh. Nih. Darah kita tuh, Pan. Nih, jangan ngomong mulu nih ya. Iya. Oh. Kok manis Pak Ustaz? Nah, darahnya manis. Ini mana manis juga nih. Apaan tuh? Coba lihat nih. Nih. Ini apa nih? Oh. Tuh, Aduh. kotak amal emang ini. Kepala ente berdarah dari mana berdarah? Tadi yang ente cobain itu manis-manis apa itu sirup tuh? Wah, kirain darah kita Pak Ustaz. Habisnya kita matang ya kelihatan Pak Ustaz. Taunya kita, kepala kita ngocor darah aja Pak Ustaz. Masa aneh mau pecahin pala ente? Astagfirullahaladzim. Kayaknya kalau satu sok terapi masih kurang, nanti saya siapin sok terapi buat besok. Ya Pak Ustaz, saya kamu. Tobat ya Pak Ustaz. Oh, yang darah. Nanti diangkat ya. Ya, biar suruh ganti baju nih, biar bersih. Ya, besok masih ada. Ntar disemutin lagi ente tuh. Iya Pak, Pak Ustaz. Keramas dulu deh. Terus semutin.
Besok masih ada sok terapi lagi, Ndre. Bantu dia, bantu dia. Ya. Siapkan lagi saya bang. Jadi gini bang, orang yang suka bermain judi, Allah sudah peringatkan tegas dalam Al-Quran. Sesungguhnya meminum khamar, alkohol, wal maisir dan bermain judi, wal ansabu dan juga berkorban untuk berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaitan, itu semua adalah perbuatan daripada syaitan. Majitan ibu, jauhin oleh kalian, la'alakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Diterangkan bahwasannya ketika seorang bermain judi, apabila taruhan yang dia lakukan itu senilai dengan 2 gram, maka dia harus dihukum dengan 12 kali cambuk, atau tidak dia akan dipenjara selama 12 bulan, atau kalau tidak dia harus denda 120 gram emas. Sekarang abang pilih dah, mau di penjara 12 bulan, apa mau denda 120 gram emas, atau mau dicambuk 12 kali. Denda ya, saya nggak punya harta Ustaz. Terus? Kalau di Kurung 12 bulan aja. wah, ntar anak istri saya yang nafkahin siapa Ustaz? Nah udah dicambuk aja deh. Ini nggak pakai modal nih. Ya. Cuma tinggal pasang badan doang. Gimana? 12 kali. Cambuknya sakit Pak Ustaz. Nih saya contohin nih, ya begini. Badan kita bisa remuk Pak Ustaz. Yang lain nggak bisa Pak Ustaz. Ya kan? Ini Pak Ustaz. Emang ini hukuman buat orang yang main judi. Ya, kalau yang nggak bisa tadi udah ditawarin. Mau mana? Mau bayar 120 gram emas? Mau di penjara 12 bulan? Apa mau dicambuk 12 kali? Mau nggak jadinya nih? Bar. Bar. Sekarang abang tanya, saya tanya nih bang, sama abang. Abang udah pernah di penjara belum? Udah bang, Gara-gara apa waktu itu? tangkap main judi itu bang. Berapa lama di penjara? Tahun setengah. 12 bulan kan? Lebih malah, 18 bulan. Sekarang abang mau balik lagi ke sono tuh mau gimana nih bang? Apa mau abang bayar denda, apa mau abang dicambuk? Ayo abang yang milih udah, mau gimana lagi? Nih, tadi abang lihat kayak gimana kan? Sakit pasti kan? Sakit nggak kira-kira nih bang? Sakit bang. Ya, kalau bisa nyerit ya nyerit ya. Ya, sekarang udah abang gantian sekarang. Abang kalau mau jerit deh sekarang. Yuk, udah nih teman-teman diangkat aja nih. Yuk siapin aja langsung udah. Yuk, udah mau nih. Yuk. Ayo tutup. Kasih tutup mata. Tutup matanya mana? Ini apa pegang ini? Mau dipegang aja, mau ditarik? Pegangin sama dia. Ya, siap ya bang ya? Ya Allah. Ustaz. Ya, tahan ya bang ya, siap ya bang ya? Ya Pak Ustaz. Siap ente. Siap Pak Ustaz. Saya emang tobat Pak Ustaz. 12 kali ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah, ampun Pak Ustaz. Sakit Pak Ustaz. Ya Allah. Allah. Nih, yang kedua nih. Allah. Allah. Udah Pak Ustaz, udah Pak Ustaz. Udah Pak Ustaz, cukup Pak Ustaz. Allah. Allah. Ya, ya. Allah Pak Ustaz, udah Pak Ustaz. Pak Ustaz. Udah Pak Ustaz, sakit badan saya Pak Ustaz. Allah. Aduh. Udah Pak Ustaz, jangan terusin Pak Ustaz. Sakit Pak Ustaz, ya.
Tobat Pak Ustadz. Allahu Akbar. Baru berapa kali Pak Allah. Ustadz? Belum Udah 2 bang, bulan. sakit bang. Baru 3 Udah kali. bang. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz. Ah. Lagi Pak Sakit Ustadz, semua, lagi Pak Pak Ustadz, Ustadz. lagi Pak Ustadz, lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz, jangan sana. Allah. Aduh. Astagfirullah. Tunggu Pak Ustadz. Bang. Pak Ustadz. Bang, abang udah Bang, bang. Bang, aduh. Bang, Aduh. Bang, sini bentar dulu, abang. Abang buka. Abang udah gak dipukulin sama Ustadz, ngapain abang? Udah Pak Ustadz. Udah. Sakit 12 kenapa? kali, Pak Ustadz. Ini saya pakai pelepah pisang ya. Kalau Pak Pisang juga gak kena langsung, Nggak Bang. kena. Tuh. Abang emang sakit begitu, Bu? Nih. Saya Aduh. melihat sendiri sebelahnya abang. Sakit emang begitu, Bang? Sakit bang. Ya, 12 kali Pak Ustadz. Yang mukul abang siapa? Nggak ada yang mukul abang. Saya mukulnya ke bawah semua bang. Udah. Begitu. Aduh, saya ngerasain sakit Pak Ustadz. Pakai Bener pelepah Pak. pisang. Ada yang ngebuk Pak Ustadz. Bener Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan bohong dong Pak Ustadz. Ustadz suruh Astagfirullahaladzim. bohong. Gimana Ustadz bohong? Masa Ustadz bohong yang bener aja, Bang? Terus yang ngebuk saya siapa Bang? Aduh, sakit sebenarnya. Orang abang Sakit. kita lagi, Pak Ustadz lagi diam aja, abang kesakitan sendiri. Bang sini bang, abang sini. Sekarang abang sini. Ayo, abang sini. Astagfirullahaladzim. Apa yang Sakit, sakit sih bang? Ah, Asli. siapa yang mukulin abang? Ustadz Ustadz ya. mukulnya ke tanah. Orang saya kan 12 kali saya sampai udah Pak Ustadz, udah cukup. Udah, 12 kali udah cukup Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz. Ampun saya Pak Ustadz. Ampun ya. Ya minta ampun jangan sama saya. Sama siapa Pak Ustadz? Minta sama Allah. Iya Pak Ustadz. Saya Minta cuma ampun wasilah sama Allah. doang. Sama mungkin satu lagi Pak Ustadz. Biar dia juga makin tahu kalau bicara masalah tentang azab itu sangat luar biasa ya. Bicara juga api neraka luar biasa. Mendingan dia ngerasain sekalian Pak Ustadz. Bagaimana panasnya api dunia Pak Ustadz. Sekalian aja Pak Ustadz. Ya udah kalau emang lo maunya begitu, kita kasih tambahan sok terapi buat dia. Waduh. Ya, biar dia ngerasain bagaimana panasnya itu api dunia. Ya, jadiin pelajaran buat abang. Abang diem di situ deh bang. Ya, diem. Abang di tengah lagi nih bang, situ bang. Aduh, mau diapain lagi saya ini Pak Ustadz? Ini api dunia, ya belum seberapa api neraka bang. Ya, karena abang situ deh. Ya, banyak istighfar, mohon ampun Saya sama Allah. kebakarnya nih Pak Ustadz nih. Ya, banyak istighfar bang. Allahu Akbar Pak Ustadz. Ini gimana ini saya ini Pak Ustadz? Bakarnya nih saya ini Pak Ustadz. Allah. Panas Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Dia mau keluar dari mana ini Pak Ustadz? Panas asli Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Allahu Akbar Pak Ustadz. Panas asli Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Ampun. Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz, ampun. Ampun Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Aduh. Ya Pak Ustadz, saya tobat Pak Ustadz. Tobat saya Pak Ustadz. Allah Akbar. Astagfirullah. Udah Pak Ustadz, cukup Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz, saya benar-benar tobat nih Pak Ustadz. Abang, sini. Abang sini. Ya. Abang coba, gimana rasanya bang? Apinya dunia nih bang, yang baru sekelilingan ginian doang bang. Seputaran ini aja bang. Gimana rasanya bang? Waduh, panas Pak Ustadz. Bang, ini jauh loh apinya bang. Gimana nanti di neraka? Abang bukan cuma dikelilingin sama api, tapi abang ada di dalam lautan api. Aduh, gimana Pak Ustadz? Banyak istighfar deh, mohon ampun sama Allah. Bapak deh. Ya, teman-teman. Proses selanjutnya. Bantunya. Ya. Istighfar ya bang, nanti bang ya. Jangan coba, jangan katin. Biar itu Ustaz. Ada yang belum keisi kayaknya Ustaz. Nih, abang harus di sini bang. Nama siapa, lahir tanggal berapa, gimana caranya Pak Ustadz?
Udah dikit begini nih Pak Ustadz. Kalau memang abang nggak bisa ngisiin, udah minta saya bawa ke sini. Istrinya udah datang ke sini juga Ustaz. Udah datang, udah datang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini Mbak nih ya. Ini sekarang suaminya lagi di proses yang terakhir pelajaran di rumah hijrah ini. Sudah dimasukin dalam keranda, sudah berkain kafan juga. Nah sekarang masih ada yang tertinggal nih Mbak. Nih, Maaf, suami udah nggak bisa nulis, sekarang Mbak yang tulis. Wafat itu siapa? Tulis terakhir wafat. Wafat. Tapi kan suami saya belum meninggal, Pak. Tulis aja dulu wafat. Sekarang tulis wafat. Nggak mau, Pak. Tanya, Udah, ampun udah, jangan udah. tanya suaminya kapan mau wafat. Tanya. Masih mau tobat, Pak Ustadz. Nggak tega saya, Pak. Udah, jangan. Ampun, ampun. Ayah. Tobat deh ya. Iya bun, ayo tobat Kasihan bun. anak-anak ya. Iya. Tobat deh ya. Iya. Kalau jalan sampai sini tolong jaga anak-anaknya. Ya Bu ya. Sekarang biar kita lanjutin lagi proses. Banyak istighfar Bang, ya. Istighfar sama Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bang Andre, di samping Bang Andre ini ada liang kubur Bang Andre. Ini tempat persemayaman. Kalau kita masuk ke dalamnya nggak bawa amal, maka kita akan jadi orang yang rugi. Kita bakal sengsara Bang. Sekarang abang udah siap belum bekalnya? Sekarang ini Bang Andre kita ajakin buat belajar bagaimana memahami kematian. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini Bang Andre lebih mikir lagi nih, bukan maksiat yang diperbanyak, tapi bekalnya yang diperbanyak buat persiapan dalam kematian ini. Ingat-ingat dosa Bang. Saya minta Bang Andre banyak istighfar di dalam, ya, banyak zikir, banyak minta tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke, santri, santri, coba turun. Ampun Pak Ustadz, panas Pak Ustadz. Nih, Bang Andre, ya. Kita mau tinggalin Bang Andre sendiri sekarang di sini, ya. Kita cuma bisa ngeliat dari monitor doang, Bang Andre. Dan juga kalau bisa zikir tuh, kata Pak Ustadz, ya. Jangan kosong pikirannya, ya. Banyak minta tobat sama Allah. Kita tutup sekarang. Ya, santri, tutup. Yuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lampu dimatiin ya. Ya, lampu dimatiin semuanya yuk. Tolong Pak Ustadz. Allah Akbar. Ampun Pak Ustadz. Mbak siap.
kalau seandainya suami meninggal tanpa bekal. Badan saya ini Pak Ustadz. Aduh, nggak bisa bergerak Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz, banyak ular Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, ular banyak Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ular apa? Tapi Mbak, hari ini kita dengerin dulu, kita liatin dulu. Ini belum, baru mulai, ini belum, belajarnya belum cukup Mbak. Cukupkan waktunya aja sekalian Mbak ya. Allah, Allah, Akbar, Allah, Akbar. Cukup Ustaz, Ustaz, cukup Ustaz, Allah. Ini kayak orang lagi kepanasan ya. Ampun Ustaz. Ampun Ustaz. Oh ya Allah, saya tobat Pak ya Allah. Suaranya udah mulai berubah nih Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ya kita lihat. Allah, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Cukup Ustaz. Benar Pak Ustaz, saya nggak mau Pak Ustaz. Kenapa Bang Andri? Kenapa Bang Adi? Kayak orang takutan gitu. Ular Pak Ustaz yang gigitin. Gigitin saya Pak Ustaz, saya sampai nggak bisa nafas Pak Ustaz. Kepala jengking pada gigitin saya, kelabang, belatung pada banyak Pak Ustaz. Bener Pak Ustaz, saya tobat Pak Ustaz. Abang sekarang banyak belajar. Waktunya abang sekarang tobat nih Bang. Iya Bang, udah belajar banyak abang di sini nih Bang. Bener Bang. Mulai sekarang tobatan nasuha Bang. Iya. Sebelum ajal datang, Pak Ustaz. sebelum mati banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Sayangin istri, orang tua, anak, nafkahi dari rezeki yang halal. Iya Pak Ustaz. Bener Pak Ustaz. Masih punya orang tua? Masih Pak. Lengkap masih orang tuanya? Iya. Lengkap? Udah tinggal bapak doang Bang. Ibunya abang udah nggak ada? Nggak ada Bang. Abang kapan terakhir ngedoain ibunya abang? Pas nguburin doang itu Bang. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang udah 6 tahun saya nggak pernah ngirim Astagfirullah. doa Bang. Abang mau pas abang meninggal anak abang gak ada yang ngedoain abang? Ya Bang. Hah? Abang mau pas abang meninggal anak abang ngelupain abang? Orang tua perlu doa dari anak. Ya Bang. Pak Ustaz. Abang tahu tapi abang gak ngedoain. Gimana ceritanya abang juga? Ya, Bang. Abang asik duniawi aja sih bang. Hah? Asik maksiat terus. Kalau abang maksiat terus, mana mungkin abang inget yang begitu-begitu? Nggak keinget bang. Bang, tadi abang bilang abang nggak pernah doain orang tua. Iya benar. Sekarang abang baca surat Al-Fatihah Bang. Doain orang tua abang. Angkat tangan abang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazi na'an'amta alaihim. Kebanyakan ngerjain maksiat, seneng sama berbuat dosa, akhirnya baca surah Al-Fatihah aja nggak bisa. Gimana mau doain orang tua di kubur bang? Astagfirullahaladzim bang. Ya, dibimbing Ustadz deh. Yuk, yang benar baca Al-Fatihah jangan sampai salah. Ayo buat orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Akan dunia yang sementara, bagaimana Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya, dia Pak Ustadz. Ini kita dapat pelajaran lagi Bang Fadli. Masya Allah. Bagaimana ya ketika seorang dia jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada akhirnya dia terlalu
terlena dengan kesibukan dunia dan tipu dayanya. Astagfirullah. Sampai akhirnya lupa dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai mereka lupa mendoakan orang tuanya. Ini pelajaran buat kita semua sebagai orang tua juga. Ayo ajarkan anak kita agama, ilmu tauhid dari sejak dini. Ajarkan anak kita mengaji, ya. Kalau seandainya kita tidak mengajarkan, siapa lagi mengajarkan? Kalau bukan anak kita yang nanti mendoakan kita, siapa lagi akan mendoakan anak kita? Dan jika Anda takut azab memenggal, yuk sama-sama kita siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.